Hai guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita sebuah film horor fiksi ilmiah berjudul Frankenstein 2025. Film ini berkisah tentang seorang ilmuwan jenius bernama Victor Frankenstein yang dikenal dengan ambisi ekstrimnya untuk menciptakan kehidupan. Namun eksperimen tersebut justru menjadi awal dari rangkaian petaka yang perlahan menghantui dunianya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree, sumpil di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Frankenstein. Jeng jeng. Kisah dimulai pada tahun 1857 ketika sebuah kapal angkatan laut Denmark bernama Horizon tengah melakukan ekspedisi menuju kutub utara. Kapal tersebut kemudian terjebak di tengah hamparan es tebal Antartika yang membuat perjalanan mereka terganggu. Kapten Anderson berusaha membebaskan kapalnya dengan memerintahkan para awak menghancurkan bongkahan es yang menahan lambung kapal. Kemudian, seorang perwira bernama Larsen melaporkan bahwa para awak sudah tidak sanggup melanjutkan pekerjaan karena kelelahan dan kelaparan. Namun meskipun demikian, Kapten Anderson tetap bersikeras. Ia menegaskan bahwa mereka akan tetap melanjutkan perjalanan begitu kapal berhasil terbebas dari cengkraman es. Malam harinya ketika Kapten Anderson bersantai di kabinnya, terdengar suara ledakan dari luar kapal. Larsen kemudian melaporkan bahwa sumber ledakan itu berasal dari arah yang berjarak sekitar 3 km. Sang kapten pun segera mengajak beberapa awak kapal untuk memeriksa lokasi tersebut. Setibanya di sana, mereka mendapati kereta anjing yang terbakar beserta bercak darah yang cukup banyak di sekitar area tersebut. Salah satu awak menemukan seorang pria yang tergeletak tak berdaya di lokasi yang tak jauh dari sana. Pria itu bernama Victor Frankenstein yang saat itu dalam kondisi terluka parah dan menggunakan kaki palsu pada salah satu kakinya. Di saat yang bersamaan, mereka dikejutkan dengan suara menggelegar dari balik bukit salju, membuat para awak panik. Kapten Anderson segera memerintahkan mereka untuk membawa Victor kembali ke kapal, lalu menginstruksikan semua awak agar bersiap dengan senjata. Tak lama kemudian, sesosok makhluk bertubuh besar muncul dari balik kabut, sehingga para awak panik dan langsung melepaskan tembakan. Namun meskipun sudah ditembak hingga berkali-kali, makhluk itu seolah tidak merasakan apapun. Ia justru menyerang dengan sangat brutal, menghantam beberapa awak kapal dengan mudah. Melihat hal itu, Kapten Anderson segera menemui Victor untuk menanyakan makhluk apa sebenarnya yang mengejarnya dan apa tujuannya. Namun belum sempat menjawab, makhluk tersebut sudah naik ke atas kapal dan menuntut mereka agar menyerahkan Victor. Dengan penuh ketakutan, para awak kembali menyerang, membuat makhluk tersebut semakin menggila. Di tengah kekacauan itu, Larsen mengambil senapan dan menembaknya hingga makhluk tersebut jatuh dari kapal. Melihat makhluk itu mulai bangkit lagi, para awak segera menarik tangga agar ia tidak dapat naik. Selain kebal terhadap tembakan, ternyata makhluk itu juga sangat kuat. Ia bahkan mampu mendorong kapal hingga miring dan nyaris terbalik. Di tengah situasi yang semakin kritis, Kapten Anderson meminta senjata Larsen, lalu menembak ke arah lapisan es di bawah makhluk tersebut. Tembakan itu membuat permukaan es pecah, sehingga makhluk itu tenggelam ke dalam laut yang sangat dingin.
Setelah peristiwa mengerikan itu, Victor dirawat oleh dokter kapal bernama Dr. Hudson. Dalam keadaan lemah, ia memperingatkan bahwa makhluk tersebut pasti akan kembali memburunya dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Ia juga menegaskan bahwa makhluk itu tidak bisa mati karena ia telah mencoba menghancurkannya sejak lama namun selalu gagal. Kapten Anderson lalu bertanya, iblis apa yang telah menciptakan makhluk mengerikan seperti itu? Mendengar itu, Victor pun mengaku dengan penuh rasa penyesalan bahwa dialah yang telah menciptakan makhluk tersebut. Ia juga memohon agar dirinya diserahkan jika makhluk itu kembali demi keselamatan semua orang. I made him. What manner of creature is that? Keesokan harinya setelah kondisinya mulai membaik, Victor menceritakan kisah hidupnya kepada Kapten Anderson. Ia menjelaskan bahwa semua ini berawal dari masa kecilnya yang sangat suram. Jadi Victor adalah anak sulung dari keluarga bangsawan yang sangat kaya. Ayahnya bernama Leopold Frankenstein merupakan seorang ahli bedah terkenal, sedangkan ibunya berasal dari keluarga terpandang dan sedang hamil tua. Namun meskipun hidup dalam kemewahan, keluarga mereka jauh dari kebahagiaan. Hal ini dikarenakan pernikahan mereka memang tidak dilandasi cinta, melainkan hanya demi harta dan menjaga status sosial semata. Akibatnya, Victor lebih sering mendengar pertengkaran di rumah besar itu daripada merasakan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Selain itu, sang ayah juga jarang pulang karena sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga Victor menjadi lebih dekat dengan ibunya karena sebagian besar waktunya dihabiskan bersama sang ibu. Namun setiap kali ayahnya pulang, suasana rumah seketika berubah menjadi kaku dan penuh tekanan. Semua aturan harus dipatuhi tanpa bantahan. Bahkan hal-hal sepele seperti makanan yang boleh dimakan pun diatur sepenuhnya oleh sang ayah. Sang ayah juga mengajarkan ilmu anatomi tubuh dengan cara yang keras karena ingin mempersiapkan Victor menjadi dokter hebat seperti dirinya. Hal ini ia lakukan demi menjaga reputasinya sebagai ahli bedah terkemuka. No, not your hands. You bear my name, Victor, and with it my reputation. Suatu hari ketika sang ayah hendak bepergian lagi, ibu Victor tiba-tiba masuk masa persalinan dan mengalami pendarahan hebat. Leopold segera membawanya ke ruang operasi kecil di rumah untuk menangani proses tersebut, sementara Victor hanya bisa menunggu di luar sambil berharap semua baik-baik saja. Namun takdir berkata lain. Meskipun memiliki kemampuan medis yang sangat baik, Leopold tetap gagal menyelamatkan istrinya dan hanya berhasil menyelamatkan anak keduanya saja. Sejak kematian ibunya, Victor hidup dalam bayang-bayang kesepian. Sementara itu, adiknya yang diberi nama William Frankenstein tumbuh dengan mendapatkan perhatian penuh dari sang ayah. Hal itu pun perlahan menumbuhkan rasa iri dan pikiran liar dalam diri Victor. Hingga suatu hari saat sedang belajar, Victor menuduh ayahnya sengaja membiarkan ibunya meninggal, mengingat keahlian sang ayah sebagai dokter hebat. Sang ayah pun menanggapi dengan berkata bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Namun Victor justru bersikeras bahwa ia akan membuktikan sebaliknya. Dengan tegas ia berkata bahwa suatu saat nanti dirinya akan menjadi dokter hebat yang mampu menentang kematian. Mendengar hal itu, sang ayah pun hanya terdiam kemudian pergi begitu saja. Sejak saat itulah obsesi Victor semakin tak terkendali dan mulai percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan batas yang harus ditaklukkan. Hingga dalam mimpinya, ia melihat sosok gelap yang seakan memberi restu untuk memegang kuasa atas kehidupan dan kematian. I had a vision. When the winds at all. Kisah kemudian kembali ke wilayah kutub, di mana makhluk misterius itu kembali muncul dari balik lapisan es yang tebal, lalu melangkah perlahan menuju kapal Anderson.
Setelah itu alur kembali ke masa lalu. Pasca kematian sang ayah, William tinggal bersama kerabat keluarga di Wina, sedangkan Victor berangkat ke London untuk melanjutkan pendidikan di Royal College of Surgeons of Edinburgh. Selama 10 tahun menempuh pendidikan di sana, Victor mendalami anatomi, fisiologi dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara kehidupan dan kematian. Pada suatu kesempatan resmi di hadapan Dewan Akademik, ia menyampaikan pandangannya yang dianggap sangat kontroversial. Victor menyatakan bahwa meskipun kelahiran tidak dapat dikendalikan oleh manusia, tetapi kematian justru dapat sepenuhnya dikendalikan melalui ilmu pengetahuan. Untuk mendukung pernyataan itu, ia menampilkan tubuh hasil rakitannya sendiri, yaitu sebuah jasad yang bagian tubuhnya diganti dengan anggota tubuh milik orang lain. Dengan teknik sayatan dan jahitan yang sangat presisi, Victor menyambungkan otot, tendon dan jaringan saraf, kemudian memasang alat khusus pada jasad tersebut. Setelah itu, ia memasangkan sebuah baterai hingga jasad tersebut langsung bereaksi. Para profesor yang melihat itu pun sangat marah dan menuduh Victor hanya memanfaatkan kejutan listrik untuk menggerakkan mayat itu. Untuk membuktikannya, Victor melempar sebuah bola ke arah jasad tersebut dan tangan jasad itu menangkapnya secara spontan. Hal itu pun membuat seluruh ruangan terkejut. Dengan perasaan bangga, Victor menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan respon motorik yang berasal dari keputusan saraf otak tubuh itu sendiri. Namun meskipun Victor berhasil membuktikan teorinya, para profesor tetap menilai percobaan tersebut tidak bermoral dan menentang kodrat. Mereka melarangnya melanjutkan penelitian, menyebut karyanya sebagai bentuk kekejian, serta menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang berhak memberi dan mengambil kehidupan. Saat itu juga nada bicara Victor berubah tajam dan menegaskan bahwa penemuannya memiliki potensi besar jika mereka bersedia mempelajarinya. Namun karena tetap ditolak, ia akhirnya kesal lalu pergi meninggalkan ruangan. Free of fear and cowardly dogma, Professor Krempin. Saat hendak pulang, Victor didatangi oleh seorang pria bernama Henrik Harlander. Ia memberitahukan bahwa adiknya William akan segera menikah dengan Elizabeth yang ternyata merupakan keponakan Heinrich sendiri. Henrik kemudian ikut mengantar Victor ke kediamannya yang dipenuhi peralatan eksperimen dan temuan ilmiah yang selama ini ia kerjakan. Di sana, Henrik menyatakan kekagumannya terhadap kecerdasan Victor, bahkan menyebutnya jenius sekaligus berbahaya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya menghadiri demonstrasi Victor sebelumnya dan memperingatkan bahwa Victor terlalu berambisi hingga berisiko melakukan kesalahan fatal. Sebelum pergi, Henrik mengundang Victor untuk datang ke rumah kediamannya sambil berjanji akan menunjukkan sesuatu yang dapat mengubah hidupnya selamanya. I will change your destiny. Di hari berikutnya, Victor memenuhi undangan Heinrich dengan membawa catatan penelitiannya. Di sanalah, Victor mengetahui bahwa Heinrich dulunya adalah dokter bedah militer yang kemudian beralih menjadi pengelola pabrik senjata dan amunisi. Bisnis itulah yang membuat Heinrich menjadi sosok yang sangat kaya raya dan berpengaruh. Heinrich lalu memperlihatkan sebuah sistem limfatik manusia yang diawetkan di atas meja kayu menggunakan teknik resin. Setelah itu, Heinrich menawarkan akses penuh ke seluruh fasilitas, laboratorium dan sumber daya ilmiahnya. Namun, tawaran tersebut disertai syarat bahwa suatu hari nanti Heinrich akan meminta bantuan pada Victor. Mendengar itu, Victor menanggapinya dengan sangat hati-hati. Baginya, tawaran tersebut merupakan peluang besar sekaligus risiko besar. Ia pun memilih untuk menunda keputusan dan mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, Victor bertemu dengan adiknya William dan tunangannya Elizabeth. Absolutely delighted.
Namun ketika jamuan makan berlangsung, suasana mulai terasa tegang, di mana William memandang Victor sebagai seseorang yang hanya mengejar pengakuan atas gagasan ilmiahnya, sementara Elizabeth turut menentang pemikiran Victor mengenai regenerasi tubuh manusia dan kebangkitan setelah kematian. Heinrich dan William pun pergi meninggalkan ruangan, sedangkan Elizabeth tetap tinggal dan melanjutkan pembicaraan secara pribadi dengan Victor. Ia menyampaikan pandangannya bahwa manusia sering mengagumkan keberanian, kehormatan, dan nasionalisme, padahal nilai-nilai itulah yang justru memicu perang dan membuat manusia kehilangan nyawa dengan cara yang paling tragis. Mendengar itu, Victor menyadari bahwa Elizabeth bukan hanya cantik dan muda, tetapi juga memiliki pemikiran yang sangat tajam. Semua argumennya begitu kuat hingga Victor tidak mampu membantahnya. Beberapa minggu kemudian, Victor akhirnya menyetujui tawaran kerjasama dengan Heinrich. Setelah itu, Heinrich membawa Victor dan William ke sebuah menara kastil terpencil di tepi danau yang akan dijadikan sebagai laboratorium penelitian. Heinrich pun memenuhi seluruh kebutuhan penelitian Victor, mulai dari fasilitas hingga peralatan. Dan William bertugas untuk membangun laboratorium penelitian di dalam menara tersebut. Sedangkan untuk persediaan bahan, Heinrich memanfaatkan para terpidana yang dieksekusi gantung. Sehingga dengan begitu, Victor mendapatkan organ dan jaringan tubuh manusia dalam jumlah besar. Suatu hari Victor mengikuti Elizabeth yang pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Menyadari itu, Victor menyamar sebagai pendeta dan mendengarkan pengakuan itu. Dalam pengakuannya, Elizabeth menyampaikan kekesalannya pada Victor. Ia mengatakan bahwa calon kakak iparnya itu adalah seseorang yang penuh kebencian, manipulatif, dan sangat kejam. Ucapan itu tentu membuat Victor terpukul dan merasa malu. Namun sebelum ia sempat merespon, Elizabeth mengatakan bahwa sejak awal ia sudah mengetahui penyamaran Victor. Kemudian mereka menghadiri sebuah pesta makan malam di mana Victor mengajak Elizabeth untuk berdansa. Sejak saat itulah, Victor mulai merasa tertarik pada Elizabeth. Seiring berjalannya waktu, Victor tetap melanjutkan penelitiannya meskipun sebagian besar waktunya lebih banyak ia habiskan bersama Elizabeth. Sementara itu, William justru bekerja sendirian menyelesaikan pembangunan laboratorium yang menjadi proyek utama mereka. Dalam penelitiannya, Victor berupaya membangkitkan jasad melalui sistem limfatik yang ia yakini sebagai kunci membentuk kehidupan. Namun, percobaan tersebut selalu berakhir gagal hingga membuat Henry curiga dan menganggap bahwa Victor kehilangan fokus karena Elizabeth. Heinrich kemudian memperingatkan bahwa perang akan segera berakhir dan pendanaan penelitian akan dihentikan. Ia menegaskan bahwa Victor hanya memiliki waktu 1 minggu untuk menyelesaikan pekerjaannya, mengingat sumber dana mereka sepenuhnya bergantung pada bisnis persenjataan miliknya. Beberapa hari kemudian, Elizabeth datang menemui Victor di kediamannya. Pada pertemuan itu, Victor mengungkapkan bahwa ia merasakan adanya kedekatan khusus yang sulit ia jelaskan. Elizabeth pun mengaku bahwa ia juga merasakan hal serupa. Kemudian ia menegaskan bahwa manusia selalu memiliki pilihan atas hidupnya, berbeda dengan makhluk buatan yang sepenuhnya terikat pada kehendak penciptanya. Setelah menyampaikan hal itu, Elizabeth memilih pergi dan meninggalkan Victor dalam kebingungan. Hal itu pun membuat Victor putus asa, ditambah serangkaian kegagalan yang membuatnya nyaris menyerah. Namun tiba-tiba ia memiliki sebuah ide, yaitu memindahkan jarum penghantar arus ke titik yang berbeda pada sistem getah bening mayat. Begitu jarum dipindahkan, tubuh tersebut langsung bergerak yang membuat Victor sangat terkejut. Saat itu juga Victor langsung mencabut baterai untuk menghentikan reaksi tersebut. Victor pun sadar kalau ia telah menemukan kunci kehidupan yang ia cari selama ini. Perfection. Do not take any bodies from the top or the bottom of the pile unless I... Setelah penemuan itu,
Victor bersama Heinrich mulai mengumpulkan ratusan jasad prajurit yang gugur di medan perang. Mereka memilih tubuh dengan postur tinggi dan kondisi fisik paling sesuai dengan keinginan Victor. Mayat-mayat itu kemudian dibawa ke menara terpencil di tepi danau, laboratorium yang telah selesai dikerjakan oleh William. Di tempat itu, Victor meneliti setiap otot dan jaringan dengan sangat teliti, lalu menyatukan bagian-bagian tubuh yang masih sehat dari berbagai mayat menjadi satu rangkaian tubuh yang utuh. Sementara itu, Heinrich mendokumentasikan seluruh prosesnya menggunakan kamera. Selama proses berlangsung, laboratorium berubah menjadi tempat mengerikan yang dipenuhi potongan tubuh dan sisa-sisa jaringan manusia. Setelah tubuh buatan selesai dirakit, Victor mengumpulkan bagian tubuh yang tidak terpakai ke dalam karung dan membuangnya ke saluran pembuangan. Kemudian di sore harinya, Victor menyiapkan seluruh mesin. Ia berencana memanfaatkan sambaran petir sebagai sumber energi untuk mengalirkan listrik ke tubuh rakitan yang sudah jadi. Ketika badai mulai mendekat, ia menegakkan tubuh rakitan tersebut pada tiang konduktor. Sebelum proses dimulai, ia mendapati kenyataan bahwa Heinrich ternyata menderita penyakit sifilis tingkat stadium akhir. Is it syphilis? Ternyata inilah alasan kenapa Heinrich begitu tertarik dengan eksperimen Victor. Ia memohon kepada Victor agar mau memindahkan kesadarannya ke tubuh baru tersebut sesuai kesepakatan bantuan yang pernah ia tawarkan. Namun Victor menolak karena penyakit Heinrich sudah menyebar ke sistem saraf sehingga pemindahan itu tidak mungkin dilakukan. Ia kemudian naik ke puncak menara untuk memasang alat penangkap petir. Heinrich yang putus asa bahkan menawarkan uang, kekuasaan dan bahkan Elizabeth sebagai imbalan. No! Do you understand now? Namun karena Victor tetap menolak, Heinrich mengancam akan merusak salah satu alat penting. Melihat itu, Victor pun berusaha merebut alat tersebut yang membuat Heinrich terpeleset dan jatuh. Kemudian Victor menghampiri tubuh Heinrich dan mendapati kalau ia sudah tewas dengan kondisi kepala yang hancur. Setelah itu, ia menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Tak lama kemudian, sebuah petir menyambar alat di puncak menara, mengalirkan listrik ke seluruh instalasi hingga masuk ke tubuh rakitan lewat sistem getah bening, lalu ke jantung, otak, dan jaringan tubuh lainnya. Arus itu membuat otot-ototnya sempat berkedut dan bahkan denyut nadinya muncul sesaat. Namun begitu badai mereda, tubuh itu kembali diam tanpa reaksi, membuat Victor merasa putus asa oleh kegagalannya. Keesokan harinya saat Victor bangun tidur, ia terkejut melihat makhluk ciptaannya telah hidup. Antara kagum dan takut, Victor memperkenalkan dirinya dan makhluk itu mengulang nama Victor dengan terbata-bata. Victor. Victor. Yes. Momen itu membuat Victor merasa terharu. Ia lalu memeluk makhluk ciptaannya tersebut yang kemudian disebut Dekratur, kemudian membawanya ke ruang bawah tanah dan mengikatnya dengan rantai demi keamanan. Di sanalah Victor menyadari bahwa makhluk itu benar-benar seperti bayi yang baru lahir. Polos, bingung dan masih belum memahami apapun tentang dunia di sekitarnya. Namun setelah bangga dengan keberhasilannya, Victor justru dihantui kecemasan. Ia tidak pernah memikirkan langkah selanjutnya setelah berhasil menciptakan Dekreator. Awalnya Victor yakin kalau ia bisa membentuk makhluk itu sesuai keinginannya. Tetapi setelah berminggu-minggu berlalu, ia mulai frustasi karena perkembangan Dekreator hampir tidak ada dan satu-satunya kata yang bisa ia ucapkan hanyalah Victor. Yes, yes, yes. How about hand? Can you say hand? Hand, hand. I'm your maker. Stop it. The language of development occurred. Suatu hari ketika Victor sedang mencukur rambut makhluk ciptaannya, Dekreator tiba-tiba mengambil pisau cukur tersebut dan menggenggamnya hingga tangannya terluka parah. Namun yang mengejutkan, luka itu sembuh dengan sangat cepat yang membuat Victor terkejut dengan kemampuan regenerasi yang dimiliki Dekreator.
Karena tak kunjung mendapat kabar dari Heinrich, William dan Elizabeth memutuskan mengunjungi pamannya di menara tempat Victor melakukan penelitian. Sementara itu, Victor yang sibuk mengajari makhluk ciptaannya berbicara justru semakin frustasi karena makhluk tersebut hanya mampu mengulang namanya sendiri. Kekecewaan itu perlahan membuat Victor bersikap arogan. Ia mulai mengajar dengan emosi dan bentakan yang justru membuat The Creature gemetar dan ketakutan. Give me your leg! 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 Di saat yang bersamaan, William dan Elizabeth tiba di tempat tersebut dan menanyakan keberadaan Heinrich. Victor pun segera menenangkan diri dan berkata bahwa Heinrich tidak ada di tempat itu. Victor kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengajak William berkeliling laboratorium. Saat keduanya pergi, Elizabeth justru mendengar suara aneh dan mengikuti lorong yang membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan The Creature yang terikat dengan rantai. Makhluk itu tampak heran karena belum pernah melihat manusia lain selain Victor. Elizabeth yang penasaran pun memberanikan diri mendekati makhluk tersebut. Ternyata sikap lembut Elizabeth perlahan menenangkan The Creature sangat berbeda dengan perlakuan keras yang biasa ia terima dari Victor. Setelah itu Elizabeth menemui Victor dan menuntut penjelasan tentang makhluk yang ia sembunyikan di ruang bawah tanah. Victor akhirnya mengajak mereka melihat makhluk tersebut dan memperingatkan bahwa The Creature sangat berbahaya. Namun Victor sangat terkejut ketika melihat makhluk itu mengembalikan sarung tangan Elizabeth dengan sikap lembut. Sementara saat menatap dirinya, makhluk tersebut justru terlihat ketakutan. Malam harinya William bertanya kepada Victor tentang bagian tubuh mana yang sebenarnya menyimpan jiwa dalam diri The Creature. Victor pun mengakui bahwa ia tidak pernah memikirkan hal itu. Di sisi lain, Elizabeth diam-diam menemui The Creature dan memperhatikan perlakunya yang masih seperti anak kecil. Ia merasa iba, lalu dengan lembut mengajarkan hal-hal sederhana, termasuk cara mengucapkan namanya. For me? Thank you, Elizabeth. Ketika Elizabeth kembali, Victor memperingatkannya sekali lagi bahwa makhluk itu berbahaya. Namun, Elizabeth bersikeras bahwa The Creature adalah makhluk yang kompleks dan ia bisa melihat sisi kemanusiaan di balik wujudnya yang mengerikan. Ia bahkan meyakini bahwa makhluk itu memiliki hati dan jiwa yang murni. Perdebatan tersebut membuat Victor diliputi kecemburuan karena Elizabeth tampak lebih memperhatikan makhluk itu daripada dirinya. Keesokan harinya, Victor memperlihatkan jasad Heinrich kepada William dan menyatakan bahwa The Creature lah yang telah membunuhnya. Demi keselamatan mereka, ia meminta William untuk membawa Elizabeth pulang. Setelah itu, Victor menetapkan satu syarat: jika The Creature mampu mengucapkan kata lain selain namanya, ia akan membebaskannya. Saat Victor hendak pergi, makhluk itu justru menyebut nama Elizabeth. Hal itu membuat Victor terkejut sekaligus ketakutan. Ia menyadari bahwa makhluk tersebut ternyata memiliki kecerdasan dan pencapaiannya ini justru telah berubah menjadi kesalahan besar. Victor yang panik pun memutuskan untuk membakar seluruh hasil penelitiannya, termasuk The Creature yang masih terikat. Namun ketika mendengar makhluk itu berteriak memanggil namanya, hati Victor pun menjadi goyah. Ia mencoba kembali dan berniat menyelamatkannya. Sayangnya, saat Victor hendak membuka pintu, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi yang membuatnya terlempar hingga salah satu kakinya hancur. Sementara itu di tengah jalan, Elizabeth memaksa kembali ke menara karena merasakan firasat buruk. Dan sesampainya di sana, mereka mendapati menara tersebut telah terbakar habis. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Setelah mendengar cerita Victor, Kapten Anderson tiba-tiba mendengar keributan di luar kapal. Ternyata The Creature berhasil menerobos masuk ke dalam kapal dan hampir membunuh Kapten Anderson. Beruntung, Victor segera menghentikannya sebelum hal buruk itu terjadi.
Mengetahui bahwa Victor sudah menceritakan semuanya, The Creator pun mulai menceritakan kisahnya dari sudut pandangnya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa saat kebakaran terjadi, dirinya berhasil melepaskan rantai dan melompat ke laut melalui saluran pembuangan. Setelah itu, ia masuk ke dalam hutan dan menemukan ratusan kerangka manusia, sisa-sisa penelitian Victor. Dari salah satu jasad, ia mengambil sehelai kain untuk menutupi tubuhnya. Tak lama kemudian, ia melihat sekelompok rusa yang sedang memakan buah di hutan. Namun tiba-tiba, sekelompok pemburu datang dan menembak rusa tersebut. Para pemburu juga menembak The Creator hingga terluka. Beruntung, ia berhasil melarikan diri dan berlindung di sebuah gudang tua. Di sanalah ia bertahan dari dinginnya malam, bersembunyi bersama gerombolan tikus. Keesokan paginya, pemilik gudang datang yang ternyata merupakan keluarga pemburu yang mengejarnya kemarin. Meski begitu, The Creator tetap bersembunyi dan mengamati kehidupan mereka dari gudang tersebut. Dari sana, ia melihat seorang pria tua buta bersama cucunya. Hari demi hari pun berlalu, dan The Creator terus memperhatikan bagaimana lelaki tua itu memperlakukan cucunya dengan penuh kasih sayang. Menemaninya bermain, tertawa bersama, dan mengajarinya membaca. Dari situlah The Creator mulai belajar tentang kehangatan dan kebersamaan. Diam-diam, ia mulai membantu keluarga tersebut. Ia menyalakan api unggun yang padam, meninggalkan daging hasil buruan di depan pintu, mengumpulkan kayu hingga memperbaiki kandang domba yang rusak. Sehingga dengan begitu, keluarga tersebut menganggap semua itu sebagai pertolongan dari arwah hutan. Meskipun tidak bisa melihat, ternyata si lelaki tua itu merasa yakin bahwa ada seseorang yang telah menolong mereka selama ini. Dan sebagai tanda terima kasih, mereka kerap meninggalkan pakaian dan roti yang membuat The Creator merasa senang. Namun suatu hari, sekelompok serigala menyerang kandang domba mereka. Para pemburu pun segera mengusir dan menembaki gerombolan serigala tersebut. Wolves. Dari balik dinding, The Creator hanya bisa menyaksikan semuanya. Ia pun mulai menyadari bahwa baik pemburu maupun serigala sebenarnya tidak saling membenci. Tetapi begitulah dunia bekerja. Seseorang bisa diburu dan dibunuh bukan karena kejahatan, melainkan karena jati dirinya. Ketika musim berburu tiba, seluruh keluarga itu harus pergi meninggalkan pondok. Sementara si kakek tua justru memilih untuk tinggal sendirian. Saat itulah The Creator akhirnya memberanikan diri mendekatinya. Namun ternyata, lelaki tua itu justru menyambutnya dengan penuh kehangatan. Ia mengaku sudah lama menyadari bahwa The Creator bersembunyi di gudang penyimpanan. Dan untuk pertama kalinya, The Creator merasakan kebaikan dan penerimaan tanpa rasa takut. Sejak saat itulah, keduanya semakin dekat. Lelaki tua tersebut mengajarinya membaca dan berbicara dengan lancar, hingga pengetahuan The Creator perlahan berkembang. Buku pertama yang ia baca adalah Kisah Adam dan Hawa tentang asal mula manusia. Dari sanalah The Creator menyadari bahwa ia sama sekali tidak mengingat masa lalunya. Satu-satunya kata yang tersisa dalam ingatannya hanyalah nama Victor. Demi mencari jati dirinya, ia pun kembali pergi ke laboratorium Victor yang sudah hancur. Di sanalah ia menemukan sisa-sisa catatan tentang proses penciptaannya dan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya hanyalah hasil eksperimen sosok yang tersusun dari ratusan mayat. Setelah itu, ia segera kembali menemui si kakek tua. Namun setibanya di sana, The Creator mendapati kawanan serigala tengah menyerang pria tua yang buta tersebut. The Creator pun diliputi amarah dan langsung menghajar kawanan serigala itu dengan sangat brutal. Setelah semua serigala itu pergi, sang kakek yang sekarat menggenggamnya dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik. Tak lama kemudian, kakek itu menghembuskan nafas terakhirnya.
Di saat yang sama, keluarga pemburu kembali dan mengira kalau makhluk mengerikan itu telah membunuh si kakek. Salah satu dari mereka menembak kepalanya, sementara yang lain menyerangnya dengan celurit. Demi bertahan hidup, The Creature tanpa sengaja menewaskan seorang pria dengan menarik rahangnya hingga terlepas. Setelah itu, Creature pergi meninggalkan para pemburu tersebut. Namun mereka mengikutinya, lalu menembak lehernya hingga ia tumbang di depan gerbang. Akan tetapi ketika hari menjelang sore, Creature kembali hidup dan seluruh lukanya pulih secara ajaib. Saat itulah ia menyadari bahwa ia akan hidup selamanya tanpa pernah merasakan anugerah kematian. Di sisi lain, William tengah sibuk mempersiapkan pesta pernikahannya dengan Elizabeth. Sementara itu, Victor masih terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya yang kerap muncul dalam mimpinya. Tubuhnya pun kini tidak lagi utuh karena ia harus menjalani hidup dengan kaki palsu sebagai pengingat atas kesalahan yang pernah ia buat. Tak lama setelah itu, Victor dikejutkan dengan The Creature yang tiba-tiba sudah muncul di kamarnya. Di sana The Creature menyampaikan kegelisahannya bahwa Victor telah memberinya kehidupan namun tidak memberinya kematian. Oleh karena itu, Creature menuntut agar Victor menciptakan pendamping baginya agar ia tidak harus menjalani keabadian dalam kesendirian. Mendengar itu, Victor pun langsung menolak dan menegaskan bahwa dirinya sangat menyesali penciptaan The Creature. Ia bahkan menghina Creature bahwa dirinya tidak akan pernah lagi menciptakan makhluk mengerikan seperti dirinya. Penolakan tersebut pun akhirnya memicu kemarahan The Creature yang langsung menyerangnya hingga terlempar. Kali ini, ia menuntut Victor untuk memberinya kematian saja. Mendengar adanya keributan, Elizabeth mendatangi kamar Victor dan terkejut ketika melihat The Creature masih hidup. Saat itulah, Victor mencoba menembak Creature yang justru dihalangi oleh Elizabeth sendiri. Tak lama kemudian, William dan para tamu pesta juga datang menyusul. Di sini Victor justru berbohong dengan menuduh Creature telah menyerang Elizabeth. Mendengar hal itu, William bersama beberapa pengawal pun langsung berusaha menyerang makhluk tersebut. Namun tanpa sengaja, Creature mendorong William hingga terbentur keras pada sebuah tiang. Dalam kondisi sekarat, Elizabeth justru meminta agar makhluk itu membawanya pergi bersamanya. Pada saat itulah William akhirnya menyadari bahwa selama ini Victor telah membohonginya. Sebelum tewas, William mengatakan bahwa monster yang sesungguhnya bukanlah The Creature, melainkan Victor sendiri. Mendengar itu, para tamu pun menjadi kebingungan. Sementara itu, The Creature membawa Elizabeth yang terluka parah ke sebuah gua. Di saat-saat terakhir hidupnya, Elizabeth menyampaikan bahwa ia masih dapat merasakan kemurnian hati The Creature meskipun wujudnya tampak mengerikan. Tak lama setelah itu, Elizabeth pun meninggal dunia. Tak berselang lama, Victor datang untuk memburu ciptaannya tersebut. Namun sesampainya di gua, Creature langsung menyerang Victor lalu mematahkan hidungnya. Setelah itu, ia kembali menuntut kematian karena kehidupan yang diberikan kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Sejak saat itulah, The Creature memutuskan untuk membalas dendam dengan memancing Victor agar terus mengejarnya hingga keduanya melintasi pegunungan bersalju yang mematikan. Setelah berhari-hari terjebak dalam pengejaran tanpa akhir, Victor menyiapkan seluruh persenjataan dan bahkan peledak demi mengakhiri semuanya. Kemudian pada suatu kesempatan, The Creature mendatangi Victor yang tengah berkemah di tengah dinginnya salju. Victor pun langsung melepaskan tembakan ke arah Creature. Namun Creature menyeretnya keluar lalu menyiksa Victor. Setelah itu, The Creature menemukan sebuah alat peledak dari saku Victor, lalu memaksanya untuk menyalakannya. Kemudian ia menyuruh Victor untuk melarikan diri, berharap ledakan itu bisa mengakhiri hidupnya.
Ledakan itulah yang sebelumnya terdengar hingga ke kapal Kapten Anderson, sebagaimana yang diperlihatkan di awal kisah tadi. Setelah itu, The Creator pun melanjutkan ceritanya. Ia menjelaskan bahwa meskipun rasanya sangat sakit, tubuhnya pasti selalu pulih. Dagingnya akan tumbuh, tulangnya akan menyatu, dan setiap luka akan sembuh dengan sangat cepat. Semua penderitaan tersebut menjadi beban yang harus ia tanggung sepanjang hidupnya, hingga batas waktu yang bahkan tidak ia ketahui sendiri. Mendengar kisah keduanya, Kapten Anderson pun hanya mampu terdiam. Victor kemudian berkata agar The Creator mengakhiri hidupnya sebagai bentuk penebusan. Namun makhluk itu menegaskan bahwa sekalipun Victor mati, dirinya tetap harus menjalani kehidupan dalam ketidakpastian yang abadi. Pernyataan pedih itulah yang akhirnya membuka pintu hati Victor yang sudah sangat berkarat. Ia pun menyadari betapa besarnya konsekuensi dan penderitaan yang lahir dari ambisi tanpa batas dan tujuan yang selama ini ia kejar. Dengan penuh penyesalan, Victor akhirnya memohon ampun dan meminta maaf pada The Creator. Untuk pertama kalinya, ia mengakui makhluk itu sebagai anaknya sendiri, bahkan memberikan namanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang telah ia ciptakan. Setelah menerima pengakuan dan pengampunan tersebut, Victor pun akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Sementara itu, The Creator akhirnya mulai merasakan kedamaian dan menerima dirinya sendiri apa adanya. Di sisi lain, Kapten Anderson yang menyaksikan dan mendengar seluruh kisah mereka merasa sangat terharu. Ia kemudian keluar dari ruangan dan memerintahkan seluruh awak kapal untuk menurunkan senjata, sekaligus mempersilahkan The Creator untuk pergi tanpa halangan. Namun sebelum pergi, ia mendorong kapal yang terjebak hingga akhirnya terbebas dari bongkahan es yang membeku. Berkat tindakan tersebut, kapal Horizon akhirnya dapat melanjutkan perjalanannya. Setelah kapal terbebas, Kapten Anderson memerintahkan awaknya untuk kembali pulang sesuai dengan keinginan para kru sejak kapal mereka terjebak. Sementara itu, The Creator yang kini membawa nama Victor Frankenstein harus menjalani kehidupannya seorang diri sebagai makhluk yang hidup tanpa akhir, menanggung warisan kesalahan penciptanya. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Frankenstein 2025 guys. Semoga kalian suka dengan penyampaian cerita yang seadanya ini. Film ini mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan hanya soal bisa hidup, tetapi juga tentang diterima, dicintai, dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat sendiri. Ketika manusia memaksakan ambisinya tanpa memikirkan dampaknya, yang lahir bukanlah keajaiban, melainkan penderitaan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan penyampaian dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.